asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena dengan syukur maka insya Allah kita tidak akan termasuk kepada golongan orang-orang yang kufur. Baik, perkenalkan, nama saya Fajar Fauzian. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok Psikologi Perkembangan kelompok 2 dengan dosen pengampu Ibu Intan Nur Amelia SPSI. Baik, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas kembali, mereview kembali apa yang telah dibahas di kelas pada Sabtu kemarin atau Sabtu yang lalu. Kurang lebih kita membahas mengenai perkembangan. Baik, kita membahas dulu apa itu perkembangan. Di dalam buku Psikologi Perkembangan karya Harlock ini disebutkan perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele, perkembangan itu berarti perubahan secara kualitatif. Maka perkembangan dapat kita artikan atau dapat kita mengerti adalah perubahan yang terjadi pada manusia, tetapi bukan dilihat dari segi fisiknya, menambah tingginya badan seseorang, menambah besar atau gemuk atau kecilnya seseorang, tetapi di sini dikatakan perkembangan adalah suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Oke, mengenai perkembangan ini, maka ada yang disebut dengan progresi atau revolusi, yang artinya adalah kemajuan. Kemudian ada juga yang kedua, regresi atau evolusi, yang artinya kemunduran. Memang tidak bisa dipungkiri dalam perkembangan hidup manusia ada yang mudah untuk maju pesat, ataupun ada yang lama atau susah untuk maju, bahkan mengalami kemunduran dalam kehidupannya. Maka itulah kurang lebih ada kemajuan, regresi, ada kemunduran. Ada kemajuan, progresi, serta ada kemunduran, regresi. Maka dari kedua ini, maju dan mundur, akan ada pengalaman serta kematangan dalam kehidupan seseorang, yang dimana baik pengalaman itu atau kematangan tersebut dipengaruhi oleh interaksi, yang dimana dari interaksi ini akan ada hal positif yang diterima ataupun sebaliknya itu hal negatif. Kemudian yang selanjutnya dipengaruhi oleh hubungan sosial, hampir sama antar interaksi sosial. Yang ketiga adalah belajarnya seseorang. Maka itulah kurang lebih. Kemudian maka ada 10 prinsip perkembangan menurut Harlock. Yang pertama, prinsip pertama perkembangan adalah bahwa perkembangan menyangkut perubahan tujuan perkembangan, yaitu realisasi diri atau kemampuan atau pencapaian kemampuan bawaan. Kemudian yang kedua, yaitu perkembangan adalah bahwa perkembangan awal lebih penting daripada yang selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Apabila perkembangan membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, ia dapat diubah sebelum menjadi pola kebiasaan. Makanya ketika seorang anak itu lahir, kemudian mulai berproses berkembang dari umur ke umur, senantiasanya orang tua harus menjaga, mengontrol anak tersebut. Karena bahkan bisa jadi, mungkin sedikit contoh seperti kasus anak yang tantrum, anak yang sulit dikendalikan ketika dia menangis atau menginginkan sesuatu. Tantrum itu bisa disebabkan, contoh misal ketika anak itu berusia 1, 2 atau 3 tahun,
orang tuanya memanjakan dengan uang, dengan jajanan, namun ketika umur 4 tahun orang tuanya tidak memanjakan kembali, maka di situ akan terjadi tantrum. Jiwa anak atau psikologi anak akan terganggu, dia akan susah untuk dikontrol. Maka oleh karena itu, baik sebelum masa pranatal, maksudnya ketika di dalam rahim pun, kemudian ketika sudah lahir, maka setiap orang tua harus bisa punya kendali, harus punya kontrol terhadap anaknya. Kemudian yang ketiga, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Maksudnya bahwa dengan kita belajar, banyaknya belajar seorang anak, maka itu akan mempengaruhi proses perkembangan dia. Apakah selama belajar dia mendapatkan hal positif ataupun hal negatif. Kemudian yang keempat, perkembangan adalah bahwa pola perkembangan dapat diramalkan. Walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Seperti yang telah dicontohkan pada Sabtu kemarin, maksud yang dapat diramalkan adalah contohnya dalam segi gizi, nutrisi pada anak, 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya ketika orang tua memberikan asupan makanan, nutrisi, gizi yang baik kepada anaknya dari sejak dini, maka dapat diramalkan atau dapat diprediksi ketika anak itu beranjak besar atau beranjak dewasa, anak itu akan ada dalam keadaan fisik yang kuat atau kesehatan yang baik. Ataupun sebaliknya, jika anak tersebut dari kecil tidak mendapatkan nutrisi, gizi, makanan atau minuman yang baik, kurang memadai, mungkin atau jelas bahwa anak tersebut akan mengalami sakit-sakitan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip kelima, perkembangan adalah bahwa pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang terpenting diantaranya ialah adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke tanggapan spesifik. Perkembangan terjadi secara berkesinambungan, berbagai bidang perkembangan dengan kecepatan yang berbeda, dan terdapat korelasi dalam perkembangan. Mungkin kurang lebih maksudnya adalah orang tua itu harus kompak, harus memiliki tujuan yang sama, kemudian memiliki jalan atau cara yang sama, sehingga dalam masa perkembangan anak itu akan baik pula, tidak akan terjadi hal-hal yang negatif. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, perkembangan adalah bahwa terhadap perbedaan individu dalam perkembangan yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan, ini berlaku baik dalam perkembangan fisik maupun psikologis. Nah, maksudnya bahwa seseorang itu dia akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dari luar ataupun dari dalam. Atau mungkin dalam teori yang lain bahwa manusia itu disebut dengan tabula rasa. Manusia ketika lahir itu dia dikatakan sebagai kertas putih atau tisu putih yang jernih. Namun ketika dalam menjalani proses kehidupan akan banyak berbagai faktor yang dari dalam muncul ataupun dari luar juga muncul. Kemudian yang ketujuh, perkembangan adalah bahwa terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut periode pralahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak awal, akhir masa kanak-kanak, dan masa puber. Dalam semua periode ini terdapat saat-saat keseimbangan dan ketidakseimbangan serta perilaku yang normal dan yang terbawa dari periode sebelumnya, biasanya disebut perilaku bermasalah. Mungkin dapat dikatakan bahwa setiap tahap perkembangan anak dari mulai tadi kecil sampai besar sampai dewasa, masa puber dan lain seterusnya, akan selalu ada timbul berbagai hal yang baru atau berbagai hal yang dimana orang tua harus bisa menghadapi kondisi tersebut. Disebutkan di sini bahwa perilaku bermasalah tentunya akan terjadi hal tersebut.
Kemudian yang kedelapan, perkembangan adalah adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Harapan sosial ini berbentuk tugas perkembangan yang memungkinkan para orang tua dan guru mengetahui pada usia berapa anak-anak mampu menguasai berbagai pola perilaku yang diperlukan bagi penyesuaian yang baik. Mungkin yang disebut dengan harapan sosial adalah anak perlu dengan respeknya orang tua, anak perlu dengan kepeduliannya orang tua. Kurang lebih itulah yang disebut. Atau mungkin ketika ini anak mencari kepuasan diri. Biasanya dengan nilai akademis. Maka disebutkan bahwa orang tua ataupun guru harus bisa respek. Kemudian yang ke-9, perkembangan adalah bahwa setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya baik fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini, dalam proses perkembangan akan selalu ada hal negatif, hal yang buruk yang akan datang atau yang mempengaruhi pada setiap anak. Makanya orang tua atau lingkungan sekitar harus tadi mempunyai kontrol terhadap anak tersebut. Kemudian yang ke-10, perkembangan adalah bahwa kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Tahun pertama kehidupan biasanya yang paling bahagia dan masa puber biasanya yang paling tidak bahagia. Nah, di sini disebutkan atau dapat kita katakan bahwa kuncinya adalah kebahagiaan. Key of life, kunci dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Nah, kemudian di sini pun disebutkan ketika seseorang itu sudah beranjak dewasa, mulai pubertas, maka akan terjadi perubahan pada dirinya. Mungkin dia akan memiliki sifat yang berbeda, keingintahuan yang mendalam, penasaran dengan hal apapun, atau dapat dikatakan seseorang ketika masuk pada masa pubertas, masa remaja, akan masuk masa dewasa, maka dia sedang mencari jati diri. Akan berbagai banyak hal yang terjadi pada dirinya, sehingga dikatakan di sini biasanya kebahagiaan itu akan dirasakan pada tahap pertama kehidupan. Dan pada masa puber biasanya akan ada banyak ketidakbahagiaan. Intinya perkembangan ini dipengaruhi oleh kebahagiaan. Setiap anak harus atau berhak mendapatkan kebahagiaan. Setiap anak berhak mendapatkan hak-hak apa yang ada pada dirinya. Maka kurang lebih itu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Sekali lagi, saya Fajar Fauzian sebagai perwakilan kelompok psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Bu Intan Nur Amelia SPSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.